Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, biasa dipanggil dengan Afifah. Dengan nomor NIM P13374206222010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Mus'adatun Nafar, bisa dipanggil Vera, NIM P13374206222083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Taskia Ikrimah, biasa dipanggil Nataya, bisa juga dipanggil Ikrim. NIM P13374206222096. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan filsafat ketuhanan. Membahas tentang Tuhan merupakan salah satu topik yang kerap menarik banyak perhatian, karena pembahasan ini senantiasa membuat banyak manusia yang bertanya-tanya tentang di mana dan siapa itu Tuhan. Bahkan sampai pada persoalan hubungan antara Tuhan dengan manusia dan Tuhan dengan alam semesta. Karena berhubungan dengan kepercayaan manusia yang dibangun sejak ribuan tahun lamanya dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam keyakinan manusia. Maka dari itu, ada beberapa manusia yang memang menggunakan akalnya untuk mengkaji hal-hal yang belum ada sebagai rasa keingintahuan, seperti halnya pada makalah ini akan mengkaji tentang memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan filsafat ketuhanan yang berisi dari berbagai sumber agar makalah ini ada nilai banding dengan makalah lain. Adapun beberapa tokoh Islam yang membuktikan adanya eksistensi Tuhan, yang pertama yaitu Al-Kindi. Baginya Tuhan adalah kebenaran pertama yang benar tunggal dan penyebab semua kebenaran. Adapun salah satu tokoh Islam yang selalu menyuarakan pemikiran kritis rasional tentang Tuhan adalah Ibnu Rashid. Dalam bukunya yang berjudul Al-Kashfa'an Manahij Al-Adilah, beliau berpendapat dengan memberikan kritik yang menunjukkan bukti teologi terhadap eksistensi Tuhan dalam usaha untuk mengungkapkan kesulitan yang melibatkan beberapa bukti. Dengan izin Allah SWT, dalam makalah ini kami akan menjelaskan dan membahas tentang memahami Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan filsafat ketuhanan. Di antaranya yang pertama, pentingnya mengenal Tuhan. Kedua, cara mengenal Tuhan. Ketiga, hakikat ketuhanan, filsafat ketuhanan. Dan yang terakhir, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk rumusan masalah terdapat 4 poin. Yang pertama adalah apakah mengenal Tuhan itu penting? Yang kedua adalah bagaimana cara mengenal Tuhan? Yang ketiga adalah apakah sejatinya Tuhan itu? Dan yang keempat adalah pengaplikasian ketuhanan pada kehidupan sehari-hari. Adapun untuk tujuan penulisan adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pentingnya mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga adalah memahami tentang hakikat ketuhanan. Dan yang keempat adalah mengetahui aplikasi ketuhanan pada kehidupan sehari-hari. Naik poin pentingnya mengenal Tuhan. Indonesia merupakan negara demokratis yang memiliki konstitusi tentang kebebasan beragama. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin pada pasal 29 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan juga kepercayaannya. Sesuai pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini menjadi dasar bahwasanya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan juga kewajiban beragama. Lantas, apakah mengenal Tuhan itu penting? Jawabannya adalah iya, sangat penting. Semua agama mewajibkan umatnya untuk mengenal siapa Tuhannya. Jika seorang muslim tidak hanya percaya akan keberadaannya, Islam juga mewajibkan umat muslim untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Tuhan, seorang hamba akan lebih mengetahui esensi dari keberadaannya. Jika tidak mengenal Tuhan, maka seseorang tidak bisa menjalankan ketentuan atau syariat agama.
Karena dalam menjalankan ketentuan agama, pastinya didasarkan atas rasa kepercayaan terhadap Tuhan. Percaya itu tumbuh ketika ingin mengenal. Mengenal Tuhan adalah dasar atau kunci utama dalam beragama. Mengenal Tuhan itu merupakan penyempurnaan dalam beragama. Pengenalan Tuhan itu dikuatkan dengan adanya dalil, di mana di dalam dalil terdapat bukti yang menguatkan tentangnya, seperti tentang keberadaannya, sifat, dan juga namanya. Mengenal Tuhan dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Beribadah akan menjadi lebih khusyuk dan juga sempurna. Jika seseorang mau mengenal Tuhan, pasti dia bisa mengenali dirinya. Karena melalui pengenalan terhadap Tuhan, dia memiliki pedoman dan acuan dalam hidupnya. Dia memiliki pedoman untuk menjalankan kehidupannya. Dia memiliki ketentuan agamanya sesuai yang dianutnya, sesuai yang diajarkan oleh Tuhannya. Lalu manfaat mengenal Tuhan itu banyak sekali, seperti meningkatkan ketenangan lahir dan batin, mendapatkan keberkahan, menyempurnakan ibadah, dan juga di akhirat kelak akan mendapatkan surganya. Abdul A'la Al-Maududi dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Islam menyebutkan bahwasanya karena Allah telah memasukkan kita ke dalam umat Muhammad SAW, maka bukti terima kasih yang paling baik yang kita persembahkan untuk Allah atas karunia-Nya yang besar adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut Rasulullah SAW yang tulus dan juga setia. Karena Allah telah memasukkan kita ke dalam masyarakat muslim, maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kepadanya adalah dengan cara menjadi seorang muslim yang baik dan juga benar. Cara Islam dalam mengenal Allah SWT yaitu dengan meneliti dan menafakuri alam semesta beserta segala keindahan, kerapian, dan kedahsyatan mengenal Allah, termasuk bentuk upaya memperkuat keimanan. Perintah mengenal Allah ini juga tercantum dalam Al-Quran yang memiliki arti yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Lantas, bagaimana cara mengenal Allah SWT? Berikut adalah cara mengenal Allah SWT beserta dalil yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, mengenal ciptaan Allah SWT. Cara pertama untuk mengenal Allah adalah melalui ciptaannya. Makhluk yang Allah ciptakan sangat beragam, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, hingga jin. Sebagai umat muslim kita harus meyakini keberadaan semuanya adalah karena kuasa Allah SWT. Adapun fitrah yang telah disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 172 hingga 173. Yang kedua yaitu mengenal rububiyah Allah SWT. Cara mengenal Allah dalam Islam selanjutnya dengan meyakini keesaan rububiyah Allah SWT. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh alam semesta. Bahwa hanya Allah SWT yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana. Mengenal uluhiyah Allah berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menggantikan posisinya, bahkan malaikat dan para rasul sekalipun. Allah SWT Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 yang memiliki arti hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Tujuan dari pengenalan keesaan uluhiyah Allah adalah agar kita mencintai Allah, tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, serta mengesahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ibadah kepada Allah yaitu merendahkan diri dan taat kepada Allah SWT dengan penuh kecintaan, penganggungan, mengharapkan rahmat, dan takut terhadap siksa.
Hal itu dilakukan dengan cara melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah SWT memiliki 99 nama dan sifat-sifat baik yang disebut dengan Asma'ul Husna. Nama dan sifat ini hendaknya diyakini setiap muslim, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang memiliki arti, dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, maka memohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hakikat ketuhanan. Jika saya bertanya siapa itu Tuhan, maka kita sebagai umat muslim bisa menjawabnya dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana jika pertanyaannya saya ganti menjadi apa itu Tuhan? Maka kemungkinan jawabannya akan berbeda dari orang yang satu dengan yang lain. Pada mulanya, manusia memiliki 4 pemikiran tentang Tuhan. Yang pertama, animisme. Mereka percaya bahwa dalam benda-benda itu terdapat roh di dalamnya, dan mereka menganggap bahwa roh-roh ini telah membantu kehidupan manusia. Untuk itu, mereka memberikan persembahan biasanya berupa sesajen. Yang kedua ada dinamisme. Mereka percaya bahwa sejatinya benda keramat itu memiliki kekuatannya sendiri, dan mereka berpikir benda yang memiliki kekuatan harus dijaga. Jadi, bisa dibilang dari 2 kepercayaan ini menganggap bahwa benda-benda tadi merupakan Tuhan. Kemudian, masyarakat primitif berpikir, jika semua benda dianggap berjasa dan diberikan persembahan, maka mereka akan kewalahan. Untuk itu, digolongkanlah benda-benda ini menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki koordinator yang disebutlah dewa atau dewi. Paham ini disebut politeisme. Setelah itu, dikembangkan lagi menjadi henoteisme. Menurut paham ini, satu bangsa memiliki satu Tuhan yang sama, sehingga setiap bangsa memiliki Tuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan dapat diuraikan berdasarkan yang pertama psikologis. Dalam perspektif psikologis, roh merupakan media pengingat tentang ketuhanan dalam pikiran kita. Kita bisa merasakan hal gaib karena dalam tubuh kita terdapat unsur spiritual, sehingga manusia bisa merasakan terhubung dengan Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Yang kedua ada sosiologis. Perspektif ini menggunakan objek kelompok masyarakat keagamaan seperti Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Dan perspektif ini lebih menyorot pada fenomena-fenomena yang muncul dalam masyarakat. Dan Tuhan diyakini sebagai sumber acuan kebenaran. Yang ketiga, filosofis. Ada 3 argumen filsafat yang menjelaskan ketuhanan, yaitu dalil al-hudus yang diperkenalkan oleh Al-Kindi. Yang kedua ada dalil al-imkan yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga dalil al-inayah yang diperkenalkan oleh Ibnu Rusyid. Ketiganya ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta beserta isinya dan tidak diciptakan oleh siapapun. Yang keempat ada teologis, bahwa segala sesuatu tentang ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicari tahu dari Tuhan sendiri melalui wahyunya, baik dari penciptaan alam semesta maupun firman-Nya dalam kitab suci. Ini saya akan memaparkan pengaplikasian memahami ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan filsafat ketuhanan dalam agama Islam. Hati seseorang yang mengimani Allah SWT akan terasa tentram sehingga mampu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang-orang beruntung tersebut akan selalu berada lurus terus di jalan yang diridhoi Allah SWT. Berikut adalah pengamalan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendirikan sholat. Kedua, memberikan makan anak yatim piatu. 3, membayar zakat. Keempat, memaafkan kesalahan orang lain. 5, berikan maksiat.
6. Rajin beribadah. 7. Mampu menahan amarah. 8. Menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 9. Meninggalkan semua perilaku yang dibenci Allah. 10. Segala perbuatan harus dilakukan dengan hati yang ikhlas mengharapkan ridho Allah SWT. 11. Menjaga akidah dalam diri dari perilaku syirik, khurafat, dan bid'ah. 12. Senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT. 13. Rajin bersedekah. 14. Selalu mendekatkan diri pada Allah bagaimanapun keadaan kita, baik lagi susah ataupun lagi bahagia. Dan yang terakhir, nomor 15, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Simpulkan bahwa mengenal Tuhan adalah kunci utama dalam beragama. Tuhan merupakan pedoman bagi manusia untuk menjalankan kehidupan. Sebagai umat muslim, kita bisa mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengenal ciptaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-namanya, serta sifat-sifatnya. Pada masa dahulu, kepercayaan manusia dikelompokkan menjadi 4, yaitu animisme, dinamisme, politeisme, dan henoteisme. Hakikat ketuhanan sendiri dapat dijabarkan berdasarkan perspektif psikologis, filosofis, sosiologis, dan juga teologis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menyadari bahwa alam memegang peranan mendasar dalam kehidupan manusia. Untuk itu, kita harus berpartisipasi dalam gerakan ramah lingkungan dan juga membangun hubungan spiritual dengan alam sebagai ciptaan dan perwujudan Tuhan yang nyata, dan juga kepada Tuhan langsung sebagai penciptanya. Sebagai umat muslim, kita berkewajiban untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus mengimplementasikan keimanan pada kehidupan sehari-hari dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Selain itu, manusia harus senantiasa mengobservasi kejadian alam di sekitar agar dapat lebih merasakan dan mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.